Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di video yang ketiga ini. Kita akan bahas mengenai bilangan lagi, tapi yang bagian ketiga. Oh ya, sebelum masuk ke materi, silahkan komen di bawah ini, di kolom komentar, nama dan kelas ya. Jangan lupa komen, jangan lupa komen. Isi komennya ya, nanti akan di absen dari situ soalnya. Oke, langsung ya. Sebelum masuk ke materi ini, kita review dulu materi yang sebelumnya, bahwa kalian masih ingat tidak, bilangan bulat bertanda sama jika dikalikan hasilnya negatif atau positif. Dan kebalikannya juga, jika bilangan bulat bertanda beda, salah satu negatif, kalian jika dikalikan akan menghasilkan bilangan negatif atau positif. Sambil mengingat-ingat ya, ada materi ini di materi sebelumnya. Oke, masuk ke materi bahwa membandingkan bilangan pecahan. Bilangan pecahan berfungsi untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B mempresentasikan A bagian dari B sesuai objek keseluruhannya. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Ini ya, A pembilang, B penyebut. Contohnya, suatu kue, di sini ada kue, dipotong menjadi sedemikian rupa sehingga menyatakan suatu pecahan 1/4. Di sini ya, ini 1/4. Bilangan 1 itu adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. 1 itu juga disebut bagian dari 4. Atau 1 itu potongan dari 4. Dan 4 itu keseluruhannya. Semoga jelas ya. Oke, langsung. Nah, ini tabel ilustrasi tentang pecahan. Di sini gambarnya 1 yang diarsir dari 4 bagian. Maka kita sebut 1/4 atau 1/4. Itu masuk pecahan ya. Yang gambar kedua, ada satu segitiga yang terarsir dari 4 keseluruhan segitiga, maka pecahannya 1/4 juga. Yang ketiga seperti ini, yang dua yang terarsir dari 6 bagian, maka kita tuliskan 2/6. Dan seterusnya ya, di sini sampai lingkaran 4 yang terarsir dari 8 bagian, maka pecahannya 4/8. Oke. Nah, di sini jika A, B, C, dan D adalah bilangan bulat dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka A per B itu ekuivalen atau senilai dengan C per D. Jika A dikali D sama dengan C kali B. Penjelasannya di contoh ini ya. Bilangan 2/4 itu ekuivalen atau senilai dengan 3/6. Karena apa? Karena 2 ini dikalikan 6 itu sama dengan 3 dikali 4. Jadi bolak-balik ya. Di sini tuliskannya 2 dikali 6 sama dengan 3 kali 4. 2 kali 6 sendiri adalah 12. Dan 3 kali 4 itu 12. Kan sama. Jadi kedua bilangan ini ekuivalen atau senilai. Yang selanjutnya adalah membandingkan dua bilangan pecahan. Contohnya, tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu KPK dari penyebutnya. Kita cari KPK dari 4 dan 3. KPK-nya adalah 12. Untuk mencari KPK, kalian bisa menggunakan pohon faktor atau apa kalau di SD itu namanya almari ya, atau enggak jaring laba-laba atau apa itu. Itu kita dapatkan 12 ya. Setelah kita dapatkan KPK 12 ini, kita jadikan bilangan yang pertama menjadi penyebutnya 12 dan bilangan kedua juga penyebutnya 12. Maka kita dapatkan 3/4 itu 9/12. Dari mana? Dari 12 dibagi 4 itu 3. 3 dikali 3 adalah 9. Seperti halnya yang kedua, 12 dibagi 3 itu 4. 4 dikali 2 adalah 8. Maka terlihat bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Tandanya seperti ini ya, lebih dari atau 3/4. Yang ini tadi kan 3/4. 3/4 lebih dari 2/3. Semoga paham ya. Di sini ada 3 tanda. Tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Itu menyesuaikan dengan soalnya.
lanjut. Oke, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Contoh permasalahan, Nina membeli 1/4 kg buah jeruk. Karena ingin membagikan ke temannya, ia membeli lagi 3/4 kg buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Tinggal dijumlahkan kan di sini, bahwa jeruk yang sebelumnya yaitu 1/4 kita jumlahkan dengan jeruk yang dibeli lagi 3/4. Nah, karena penyebutnya sudah sama 4, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya 1 plus 3 atau 1 ditambah 3 itu 4. 4/4 itu adalah 1. 4/4 adalah 1 ini dari hitungan ya. 4 dibagi 4 kan 1. Maka berat keseluruhan jeruk adalah 1 kg. Oke, contoh yang kedua, As'ad membawa sebuah kue dan ia membagikannya kepada Heri dan Sugeng. Heri mendapat 1/4 bagian dan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Kira-kira berapa sisa kue yang dimiliki As'ad? Nah, di sini sudah masuk operasi campuran ya, antara pengurangan dan penjumlahan. Nah, kita misalkan bahwa sebuah kue, namanya sebuah itu kan 1 dikurangi yang diberikan kepada Heri itu 1/4 ditambah yang diberikan kepada Sugeng itu 2/5. Nah, kita jumlahkan yang di dalam kurung dulu. Nah, karena penyebutnya beda, kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya dulu. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kita jadikan 20 semua. Caranya sama. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 1. Nah, seperti ini ya. Seperti halnya yang kedua. 20 bagi 5 itu 4 dikali 2. Di sini ya, 2 kali 4. Nah, kita dapatkan 1 kali 5 itu 5, 2 kali 4 itu 8. Nah, kita dapatkan 1 dikurangi. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 8 adalah 13 per 20. 1 kurangi 13 per 20. Nah, di sini kan masih pecahan dengan bilangan bulat. Maka kita rubah bilangan bulat ini ke dalam bentuk pecahan. 1 adalah 20 per 20. Kenapa? Karena kita ubah ke penyebut 20. 20 bagi 20 kan 1. Yang ini tetap 13 per 20. Jadi 20 kurangi 13 itu 7 per 20. Maka sisa yang dimiliki As'ad adalah 7 per 20. Oke, lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, penjumlahan pecahan. Kita ubah dulu menjadi penyebutnya 10. 10 dari mana? Dari KPK 2 dan 5. Maka ketemu 9 per 10. Yang kedua juga sama. Yang kedua adalah pengurangan, berarti kita rubah dulu. Penyebutnya menjadi 10 karena KPK 2 dan 5 adalah 10. Maka ketemu 1 per 10. Yang ketiga, nah di sini bilangan pecahan campur dengan bilangan bulat. 1/2 ditambah 2/5. Kita jumlahkan. Nah, karena sama-sama ada bilangan bulatnya, kita bisa pisahkan bahwa yang bilangan bulat dengan bilangan bulat. 1 di depan dengan 2 yang di depan kita jumlahkan di sini, dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan di sini. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 itu 3. Yang pecahan kita rubah dulu penyebutnya sesuai dengan KPK-nya. 2 dengan 5 KPK-nya adalah 10. Maka ketemulah 5 per 10 ditambah 2 per 10 adalah 7 per 10. Nah, kita jumlahkan bilangan bulat dengan pecahan ini dengan biasa. Maka akan menjadi 37 per 10. 37 per 10. Oke. Nah, di sini ada 2 penyelesaian ya. Yang pertama seperti ini, bilangan bulat campuran, bilangan pecahan biasa. Oke, selanjutnya adalah mengurutkan bilangan. Nah, contohnya adalah urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Yang pertama 3/5, yang kedua 70%, yang ketiga 0,55, yang keempat 500 per 1000. 500 per 1000 ya, ini lambangnya sama saja per 1000. Nah, kita untuk mengurutkan, kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Yang pertama tidak perlu dirubah ya, tetap 3/5. Yang kedua 70% adalah sama dengan 70 per 100. Yang ketiga 0,55 adalah 55 per 100. Seperti materi yang di SD ya, ini cara mengubahnya. Yang terakhir 500 per 1000.
500 per 1000. Mana sih 500 per 1000? Itu sama dengan 500 per 1000. Sama biasa. Nah, setelah menjadi pecahan semua, kita jadikan penyebutnya sama semua dengan mencari KPK dari semua penyebutnya. KPK dari 5, 100, 100, dan 1000 adalah 1000. Maka kita rubah. Yang 3 per 5 menjadi 600 per 1000. Yang 70 per 100 menjadi 700 per 1000. Yang 55 per 100 kita rubah menjadi 550 per 1000. Dan yang terakhir tetap sama karena sudah per 1000. Nah, maka dari sini sudah terlihat bahwa yang paling kecil adalah yang 55 per 100. 55 per 100 tadi adalah 0,55. Ya kan? Oh, mohon maaf. Yang terkecil adalah 500 per 1000. 500 per 1000 adalah 500 per 1000. Lambangnya seperti ini ya, maka kita tuliskan 500 per 1000. Yang kedua adalah 0,55. Di sini ya, 550 per 1000 atau 3 per 5. Dan yang terakhir yang paling besar adalah 700 per 1000 atau 70 per 100. Oke, setelah ini adalah apa ya? Oke, tugas ya. Tugas ini kalian catat dan dikerjakan menggunakan lembaran kertas dan dikumpulkan pada hari Senin yang akan datang. Jangan lupa dikerjakan ya. Di sini ada 2 tugas. Yang pertama mencatat materi dan yang kedua mengerjakan 4 soal ini. Jangan lupa dikerjakan dan jangan mencontek. Oke. Mungkin materi Bapak untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Apabila Bapak menyampaikannya terlalu cepat, Bapak mohon maaf dikarenakan terbatasnya durasi video. Nanti kalau videonya terlalu lama, paketan kalian atau kuota kalian akan cepat habis ya. Jadi Bapak mohon maaf sebesar-besarnya dan pesan Bapak tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker apabila bepergian, bila perlu membawa hand sanitizer. Oke, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.